Shalom, salam sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Dan selamat berjumpa kembali untuk kita masuk dalam ibadah sore hari ini. Maka itu saya ingin mengajak jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, dan khususnya untuk persekutuan doa Victory Shekinah yang ada di Bungur Besar. Kiranya mari kita sama-sama beribadah sore hari ini, walaupun kita masing-masing di rumah masing-masing, tapi tidak menjadi halangan bahwa kita tetap bersatu di dalam satu roh untuk kita masuk dalam ibadah sore ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, minggu lalu kita berbicara tentang pesan-pesan COVID-19. Dan hari ini saya akan berbicara dengan satu tema, masih adakah pertolongan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya merasakan bagaimana keadaan kondisi sekarang ini. Jeritan-jeritan tangisan di mana-mana berada. Menjadi susah. Bukan saja orang yang terkena COVID-19, tapi dampak dari COVID-19 ini sehingga meresahkan seluruh umat manusia. Terlebih kita kasihan melihat bagaimana terjadinya saudara kita di Italia, di Spanyol, di Iran, dan di Amerika. Bahkan saya sudah melihat di televisi berita dikatakan sudah 202 negara terpapar COVID-19. Maka itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Masih adakah pertolongan? Sebab kalau saya melihat hal ini, banyak orang berseru minta tolong. Dokter, tolong, bisakah aku sembuh? Dokter, aku napasku begini, napasku begitu. Aduh, sakit rasanya. Jeritan-jeritan sini sana. Dan kengerian terjadi di mana-mana. Maka itu betapa perlunya pertolongan. Hari ini, mari saudaraku, kita akan baca dulu di dalam Mazmur 121 ayat 1-8. Coba kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kalau boleh, saudara, kita baca bersama-sama. Ya, kita renungkan firman Tuhan hari ini dengan tema masih adakah pertolongan. Mazmur 121 ayat 1-8. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama
lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini diungkapkan dalam Pemazmur, di mana Raja Daud pun merasakan ketakutan ketika ada satu masalah yang mengerikan juga yang dihadapi. Sehingga sampai dia berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Coba bayangkan. Artinya, dia sudah tidak bisa melihat lagi pertolongan dari manusia. Sehingga dia melayangkan pandangan matanya ke gunung-gunung. Maksudnya apa? Gunung berkaitan dengan sesuatu yang tinggi. Dan di situ dia mengarahkan matanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti kejadian sekarang ini, COVID-19 tidak pandang bulu. Dia menghajar bagi orang tua, anak muda, maupun anak-anak. Bahkan juga dikatakan orang kaya, orang miskin, orang yang kurang mampu. Bahkan juga dikatakan pejabat-pejabat tinggi maupun pejabat-pejabat yang terendah sekalipun. Lebih-lebih lagi yang mengagetkan, hamba-hamba Tuhan pun kena. Pembimbing-pembimbing rohani kena. Pemuka-pemuka agama kena. Coba saudara bayangkan. Artinya, COVID-19 ini tidak pandang bulu. Jadi, dia menyerang kepada orang-orang yang kondisinya lemah. Orang-orang yang ada dampak penyakit bawaan. Maka itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berjaga-jaga dalam kondisi tubuh kita. Kita berjaga-jaga dalam kita berhubungan dengan masyarakat. Kita harus jaga jarak. Kita harus seringkali cuci tangan. Kita harus bersih, tidak boleh kotor. Bahkan juga kita harus menjaga kesehatan kita. Karena itu adalah satu modal bagaimana untuk kita mempertahankan hidup kita ketika COVID-19 itu menyerang kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tapi satu hal, jangan takut hal ini. Memang ternyata apa yang dialami ini sepertinya tidak ada harapan. Sepertinya sudah hancur. Dan apa yang dimaksudkan hal ini? Tapi saya percaya semuanya ini ada maksud Tuhan yang indah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di mana kita bisa melihat akhirnya orang mencari pertolongan. Dan pesan di sini, ternyata pertolongan itu di manakah kita akan dapat? Sebenarnya saudaraku, firman Tuhan sudah mengajarkan kita dari kitab Perjanjian Lama, hukum yang utama yang pertama dan hukum yang kedua yang sama utamanya adalah dikatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya, Tuhan sudah memberikan mandat kepada semua manusia untuk saling peduli, saling berbagi kasih, tidak untuk mementingkan diri sendiri. Maka itu semua umat manusia pada umumnya butuh pertolongan. Tapi ingat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita minta pertolongan, kita mengandalkan pertolongan kepada manusia, itu
bisa kena dampaknya, saudara. Sebab firman Tuhan katakan di Yeremia 17 ayat 5 bahwa dikatakan di sini orang-orang yang mengandalkan manusia, dikatakan Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang jauh hatinya daripada Tuhan. Jadi jangan sembarang kita selalu minta pertolongan kepada manusia. Memang Tuhan mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, bukan minta tolong. Makanya kalau orang yang selalu minta tolong atau mengandalkan manusia, itu bisa kena dampaknya, akan terjadi firman Tuhan itu berlaku, terkutuklah orang yang demikian. Nah, saudaraku, dalam hal ini kita butuh pertolongan. Tapi kemana? Bukan kita mengabaikan dokter, bukan mengabaikan obat-obatan, tapi kenyataannya obat-obatan belum bisa untuk menangkal virus COVID-19 saat ini. Tapi kita bisa mengandalkan dari imun tubuh kita. Nah, saudara, kembali tentang terkutuk bagi orang yang mengandalkan manusia. Secara tidak langsung, kita tidak boleh serahkan sepenuhnya pada manusia. Mestinya kita harus peduli terlebih dahulu terhadap sesama. Maksud Tuhan, itulah nantinya akan menjadi sesuatu berkat. Kalau kita selalu mengandalkan manusia, maka kita terkutuk. Tapi Tuhan ingin bahwa kita ini sesama manusia harus mengasihi seperti dirimu sendiri. Ketika dikatakan mengasihi seperti dirimu sendiri, artinya kita peduli kepada orang lain. Karena orang lain itu sama juga diri kita sendiri. Nah, ini beda sedikit, saudara. Jadi maksud Tuhan, tujuan utamanya, hai umatku, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya kita peduli kepada orang lain. Beda dengan kita selalu minta tolong sama manusia, mengandalkan manusia. Itu menjadi terkutuk. Maka itu ada firman Tuhan yang untuk pendukung perkataan ini. Di dalam Matius pasal 7 ayat 12 berkata demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi maksud Tuhan, kalau kita mau mendapatkan pertolongan dari seseorang, kita harus menolong terlebih dahulu. Bukan kita selalu mengandalkan manusia. Tapi kita harus mengempartasikan kebaikan dulu kepada orang lain. Maka itu akan kembali kepada kita. Wah, luar biasa. Artinya, lakukanlah dahulu kepada orang lain. Kita memberikan pertolongan, berikan kebaikan, itu akan dampaknya kembali kepada kita. Itu yang pertama, tentang kutuk tadi, ya, mengandalkan manusia. Dan keduanya dikatakan di situ ada, jangan andalkan kekuatannya sendiri. Artinya orang tersebut adalah orang yang sombong. Mungkin nih,
karena hebat, pintar, kaya aku, dan berkuasa. Ingat, Tuhan benci kepada orang yang congkak. Dia akan direndahkan Tuhan. Ada lagi saudara, hati-hati juga bagi rohaniawan-rohaniawan. Merasa sudah hebat, merasa sudah namanya kesohor. Punya jemaat berpuluh-puluh ribu, dan akhirnya sombong rohani. Dan ada pernah saya ketemu juga seseorang yang dia berkata begini saudara, memang saya akui dia luar biasa melayani Tuhan, rajin, tapi perkataannya yang mengagetkan saya. Dibilang apa saudara? Mau tahu? Teman, nih tanganku berkuasa nih. Aku tuh panggil orang sembuh kalau dia sakit. Wah, saya kaget, dia bilang tanganku berkuasa. Padahal saudaraku, kuasa itu adalah datangnya dari Tuhan jika Tuhan berkenan kepada orang itu. Ya, coba kita lihat. Apakah manusia berkuasa? Kalau bukan campur tangan Tuhan, tidak ada kuasanya. Jadi jangan sombong rohani. Hati-hati yang demikian juga. Seperti dikatakan Markus 16 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu ayat 16-nya. Ayat 17-nya katakan apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18-nya, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Jadi di situ mengatasnamakan adalah Tuhan Yesus. Kembali kita lihat lagi bahwa di ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah ada kuasanya. Bukan berkata, nih aku punya kuasa nih ya, menyembuhkan orang sakit. Bukan gitu saudara. Maka hati-hati, jangan sampai sombong rohani. Itu bagian kedua tentang kutub ya. Kenapa orang jadi kena kutub? Yang ketiga, dikatakan apa? Hati ini nih yang menjauh daripada Tuhan. Saudara, ternyata kenapa banyak bergelimpangan sekarang ini, khususnya di Italia, di Spanyol, pokoknya Eropa dan Amerika. Sepertinya ini ada satu pesan, kalau saya boleh katakan, dari Tuhan. Manusia mulai sombong, mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan hatinya jauh daripada Tuhan. Tuhan sedih. Tuhan tidak mau ciptaannya itu masuk neraka. Maka itu saya percaya ini setahu Tuhan juga kejadian ini terjadi. Bukan Tuhan tidak tahu. Inilah masa-masa penampian saudara. Maka itu yang ketiga ini, hati yang menjauh daripada Tuhan, itu dikatakan bagian dari yang terkutuklah orang yang hatinya
yang menjauh daripada Tuhan. Nah, kita lihat Yesaya pasal 29 ayat 13. Ya, firman Tuhan berkata apa? Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi datang rajin ibadah sih, rajin ibadah setiap minggu boleh bila perlu. Ya, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati, bukan bagusnya suara yang merdu, gayanya yang hot, yang luar biasa, tapi tetap hatinya jauh daripada Tuhan. Itu tidak berkenan Tuhan. Sehingga dikatakan, terkutuklah orang yang demikian. Jadi maksudnya apa, saudaraku? Ternyata maksud Tuhan bahwa kita harus mengandalkan Dia. Juga jangan mengandalkan dengan kekuatan sendiri. Bahkan Tuhan ingin hati kita dekat sama Dia. Jadi kembali lagi, kenapa keadaan sekarang ini COVID-19 belum mereda? Karena mereka masih mengandalkan kekuatannya. Atau para medis, ya. Saya berbicara ini bukan menyepelekan para medis. Sekali lagi maaf, ya. Atau orang. Tapi itu Tuhan ingin supaya kita mengandalkan terlebih dahulu kepada Dia. Kita tetap butuh yang utama kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga harus patuh dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Untuk jaga jarak, jangan keluar rumah, ya bertahanlah untuk sementara. Supaya ini COVID, virus ini tidak berantai. Jadi bisa terputus. Dan akhirnya kesembuhan itu cepat terjadi. Karena kita juga bersuka cita, hari-hari ini kita melihat banyak orang yang sembuh. Kita percaya doa kita ini tidak sia-sia memohon pada Tuhan. Maka itu saudaraku yang terkasih, sesuai tema hari ini, masih adakah pertolongan? Seperti dikatakan tadi Mazmur 121 ayat 1-nya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolongan? Jawabannya saudara, di dalam ayat 2 berkata apa? Pertolonganku, Raja Daud mengalami hal itu, dan juga saudara dan saya pasti bisa, bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang turun tangan, bisa melalui dokter, para juru rawat, untuk memberikan pelayanan yang sempurna, sehingga membangkitkan semangat kepada pasien. Dan pasien itu merasakan ada sesuatu kegairahan hidup, keyakinan, kekuatan yang muncul tiba-tiba, itu menjadi kekuatan sendiri. Dan akhirnya timbul iman percayanya. Aku sembuh, maka aku sembuh.
Dan tidak heran banyak kesaksian yang berkata, ketika aku mulai arahkan mataku kepada Tuhan, meminta pertolongan pada Tuhan, dan mulai hari itu aku berkata positif, aku harus mempunyai hati yang gembira, karena Tuhan yang menjadi penolongku. Dahsyat luar biasa. Kesaksian itu sudah terjadi, ditayangkan di televisi, dan orang itu sembuh. Haleluya. Jadi mujizat itu masih ada sampai hari ini. Yang penting kita sejauh mana berbaliklah kepada Tuhan. Karena minggu lalu saya berkata, Tuhan melihat berapa lama lagi bangsa-bangsa ini menista aku. Nah, maka itu marilah kita berbalik sepenuhnya kepada Tuhan. Janganlah kita mempunyai satu iman percaya kita maju mundur. Kadang-kadang kita berlaku yang tidak atau suam-suam kuku, kayaknya kita hambar. Itu harus disadari. Mari kita bangkitkan, kita pulihkan kembali hubungan kita pada Tuhan. Jadi pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan di sini saya melihat tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Artinya, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, apapun engkau percaya atau tidak pada Tuhan, atau orang yang ateis sekalipun, ingat baik-baik, ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Itulah yang kita harus andalkan. Itulah yang harus kita agungkan. Itulah yang harus kita muliakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak lama lagi suasana Jumat Agung kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya melihat bagaimana manusia pada waktu itu, bahwa manusia semuanya berdosa. Kalau Tuhan tidak korbankan dirinya, turun ke dunia, menjadi manusia, maka manusia sampai hari ini pun tidak akan mendapatkan hidup yang kekal, alias kebinasaan. Maka Tuhan rela turun ke dunia, menjadi manusia, dan dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Sebentar lagi suasana Paskah, di mana pengorbanan Tuhan, dia sudah mengalahkan maut. Segala penyakit pun sudah diambil alih. Nah, saudaraku yang terkasih, saya percaya pada saat nanti Paskah, saya merasakan ada sesuatu terobosan, mujizat terjadi besar-besaran. Waktunya Tuhan menyatakan diri, mengingatkan kepada umat-umat Tuhan yang saat ini, yang sudah lama, yang tidak melekat pada Tuhan. Maka itu, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh melekat pada Dia. Kita harus memuliakan Dia. Sebab, saudaraku, jangan sampai ada teguran. Ya, ada firman Tuhan lagi ini untuk mengingatkan kita. Mazmur pasal 4 ayat 3. Yuk kita baca. Mazmur pasal 4 ayat 3. Demikian firman Tuhan.
Hai orang-orang, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Inilah waktunya untuk menyadari bahwa kita harus kembali hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena dikatakan, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai. Tuh, kemuliaan Tuhan dinodai. Tuhan begitu menganugerahkan manusia keselamatan. Tuhan memberikan juga sesuatu anugerah. Apapun yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Damai sejahtera pun Tuhan berikan. Juga Tuhan adalah Tuhan penyembuh. Nah, saudaraku yang terkasih, jangan kita mencintai pekerjaan yang sia-sia, tindakan yang sia-sia, mencari kebohongan. Kita berbohong untuk demi kepentingan diri kita sendiri. Hati-hati, saudara. Saudara, jadi apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Makanya ada pertanyaan, bagaimana caranya agar kita dapat pertolongan dari Tuhan? Nah, ini bagian pertama berkaitan Mazmur 4 ayat 3 ini. Hai orang-orang, berapa lama kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Di sini saya simak, ternyata maksud Tuhan, caranya agar kita mendapat pertolongan pada Tuhan. Teguran Tuhan ini untuk kita lakukan hidup kita. Yang pertama adalah hidup benar, hidup kudus, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Terus yang kedua, hidup tidak berbuat kejahatan lagi atau dosa lagi. Pantas saja kita tidak dijawab Tuhan ketika kita berseru-seru minta tolong sama Tuhan. Karena di dalam Yesaya pasal 59, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongnya. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarnya. Tetapi kenapa semuanya itu seperti Tuhan tidak menjawab? Dan ternyata kejahatan dan dosa kita yang masih ada, itu yang membuat penghalang kita tidak dapat jawaban Tuhan. Maka itu mari saudaraku, kita jangan berbuat kejahatan lagi atau berbuat dosa. Yang ketiga, bagian pertama ini, hidup tidak memuaskan. Ya, hidup tidak memuaskan untuk hawa nafsu saja. Jadi banyak orang sekarang hidup ini memuaskan hawa nafsunya. Memupuk kekayaan, mengejar kekayaan, bahkan kekuasaan, dan apapun, akhirnya ujung-ujungnya hidup yang tidak benar di mata Tuhan. Bukan seperti orang yang beriman lagi, tapi seperti orang dunia yang penuh nafsu serakah dan tamak, bahkan hidupnya dengan penuh kenajisan perzinahan. Mengerikan sekali. Maka itu, yang keempat ini bagian pertama, dikatakan tadi, hidup tidak berbohong. Ya, hidup yang tidak berbohong atau hidup yang tidak memfitnah, apalagi untuk kepentingan diri sendiri. Hati-hati yang demikian. Jangan harap Tuhan akan menjawab doamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi, kembali lagi, itu bagian pertama, bagaimana untuk kita mendapat pertolongan dari Tuhan. Ya. Terus bagian yang kedua, supaya kita mendapat pertolongan dari Tuhan,
ada firman Tuhan yang berkata demikian. Mazmur 125 ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang yang baik dan kepada orang-orang yang tulus hatinya. Jadi doa Raja Daud pada waktu itu. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang yang baik dan juga kepada orang-orang yang tulus hatinya. Jadi kalau saya boleh jabarkan, orang baik ini identiknya suka menolong, tidak balas kejahatan dengan kejahatan, berlaku adil, tidak mau melanggar hukum, dan lain-lain. Itu orang yang baik. Dan selanjutnya apa? Orang yang tulus hati dikatakan bagian kedua ini. Bahwa apa maksud orang yang tulus hati? Orang yang tulus hati tidak ada pura-pura setting-settingan, ya, atau ada pepatah dikatakan ada udang di balik batu, atau ada udang di balik lempeye. Jadi maksudnya apapun yang dilakukan itu ada maksud di baliknya. Nah, orang-orang yang demikian itu tidak tulus hati. Jika memberi, dia berhitung-hitungan. Padahal orang yang tulus hati, dia memberi dengan tulus dan ikhlas, dan dia tidak akan mengharapkan balasan bagi dia. Itu orang yang tulus hati. Itulah yang Tuhan berkenan. Jadi orang yang baik, orang yang tulus hati, tidak ada yang mustahil dikatakan ketika dia berdoa, Tuhan pasti turun tangan. Dari mana pertolonganku? Oh, Tuhan langsung datang. Maka itu saudaraku yang terkasih, jadilah hidup kita yang baik, hidup yang tulus, yang tidak pura-pura, jujur, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terus, bagaimana caranya agar kita menerima pertolongan dari Tuhan? Yang ketiga. Yang ketiga di dalam Amsal 18 ayat 21. Saya simak hal ini adalah sesuatu yang sepertinya hari-harinya kita harus lakukan. Ternyata ini adalah salah satu bagian untuk Tuhan memberikan pertolongan buat kita. Kenapa? Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maksudnya apa? Maksudnya, saudaraku yang terkasih, kehidupan kita tidak luput dari perkataan, berdialog kepada siapa, dan tingkah laku tutur kata kita. Di situ juga Tuhan tidak mau melakukan saudara-saudara dan saya untuk yang tidak baik. Karena itu akan dampaknya, dia akan menggemahkan, akan memakan buahnya. Ya, dia yang suka menggemahkan akan memakan buahnya. Maka itu hati-hati perkataan, tindakan kita. Ya, perkataan, tutur kata, perbuatan kita. Jadi maksudnya di dalam Amsal ini bahwa kalau kita mau menerima pertolongan dari Tuhan, jangan selalu berkata perkataan yang negatif. Jangan juga perkataan yang sombong, perkataan yang membual, ya. Jangan juga perkataan yang berdusta, selalu berdusta demi kepentingan pribadi. Dan juga perkataan yang suka memfitnah orang lain. Itu akan ada dampaknya, saudara. Seharusnya perkataan kita ini, supaya kita gemakan perkataan ini menjadi memakan buahnya,
pada saat kita gemakan perkataan yang positif, maka kita akan menerima buah yang positif. Perkataannya, apa yang harus kita lakukan hari-hari? Saudara, perkataan kita ini, mulut kita ini, harus ada puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ya, bukan perkataan maki-maki orang, perkataan yang gosip-gosip, perkataan-perkataan yang hoak-hoak. Itu membuat orang jadi takut, menjadi kacau. Itu akan bisa kita sendiri yang menerimanya. Maka itu, perkatakanlah pujian, ucapan syukur pada Tuhan. Ya, kedua, perkataan dalam doa, doa profetik. Doa yang beriman, jadilah akan terjadi sesuatu. Juga dikatakan lagi perkataan apa? Perkataan kita harus membangun untuk orang lain. Perkataan yang membangun kepada orang lain. Supaya orang lain yang pada saat lemah dikuatkan. Ya, dan perkataan mengucap syukur kepada Tuhan selalu. Itu yang Tuhan berkenan melihatnya. Maka tidak heran hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tujuan Tuhan ketika kita melakukan perkataan yang baik, Tuhan senang. Ketika Tuhan senang, masakan Tuhan tidak mau menolong kita. Sebelum kita minta tolong, Tuhan akan menjaga, melindungi kita terlebih dahulu. Nah, saudara, ini yang terakhir. Bagaimana caranya agar kita menerima pertolongan dari Tuhan? Yohanes pasal 15 ayat 4. Ketika saya pelajarin, saya simak baik-baik, ini kunci yang luar biasa. Kenapa saya bilang kunci yang luar biasa? Ayo kita baca yuk. Ya, kita baca Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku. Aku ini adalah Tuhan Yesus. Dan aku, Tuhan Yesus ini, di dalam kamu. Dalam saudara dan saya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya. Dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Karena Yesus berkata, akulah adalah pokok anggur yang benar. Nah, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Maksudnya di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, ayat ini luar biasa. Jadi tujuannya adalah pertama-tama menyatu di dalam Tuhan Yesus terlebih dahulu, artinya kita hampiri Dia. Kita datang kepada Dia. Ya, kita menerima Dia. Nah, setelah itu, saudaraku yang terkasih, Dia itu akan tinggal di dalam kita. Artinya ketika kita datang kepada Dia dan kita undang Tuhan, masuk dalam hidupku, pimpin hidupku, supaya Engkau yang berperan Tuhan. Itulah maksudnya, bahwa dikatakan tinggal di dalam Dia. Nah, ketika tinggal di dalam Dia, saudaraku, yang luar biasa, di dalam ayat 7, Yohanes pasal 15 ayat 7, jika Tuhan tinggal di dalam kita, jika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka minta apa saja, maka aku akan berikan. Enak kan? Luar biasa. Jika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, minta apa saja yang kita minta, Dia akan berikan. Bahkan bukan itu saja, saudara. Ketika kita tinggal dalam Dia, kita bisa berbuah banyak. Ternyata Tuhan ingin hidup kita berbuah.
Sebab apa, saudara? Di dalam ayat 8 katakan, Yohanes pasal 15 ayat 8, bahwa dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita hidup yang tidak berbuah, hati-hati saudara, jangan-jangan Tuhan tidak kenal kita. Tapi kalau kita hidupnya berbuah itu maksudnya kita ada pertumbuhan rohani yang sungguh-sungguh berubah, yang bisa membawa dampak yang positif, menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu maksudnya ketika kita berbuah, nama Tuhan, nama Bapa ditinggikan, dimuliakan. Bagaimana Tuhan tidak senang? Masakan Tuhan tidak akan menolong kalau kita ada kesusahan? Saudaraku, bahkan Tuhan ketika senang hatinya, Dia sudah siapkan bala tentara malaikat surga untuk mengelilingi kita. Luar biasa. Justru itu saudaraku yang terkasih, mari hari-hari ini jangan kita jauh daripada Dia. Mari waktunya kita memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan lebih intim lagi. Karena ada dampaknya saudara. Dampaknya saudara, dikatakan kembali lagi ke pokok tema kita, ya, dari manakah datangnya pertolongan? Masih adakah pertolongan bagi kita? Nah, di situ dikatakan ayat Mazmur 121 mulai dari ayat 2. Tuhanlah menjadi penolong kita. Dampak yang pertama, bahwa kita akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Terus dampak yang kedua apa? Tuhan tidak membiarkan kakimu goyah. Ya, luar biasa. Terus dampak yang ketiga, Tuhan penjaga Israel. Dia tidak terlelap untuk menjaga kita. Jadi, arti kita selalu di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tidak izinkan malapetaka menimpa kita. Dampak keempat, Tuhan adalah naungan kita berlindung. Dampak kelima, matahari dan bulan tidak bisa menyakiti kita. Dampak keenam, Tuhan menjaga kita dari kecelakaan. Dampak ketujuh, Tuhan menjaga nyawa kita. Dampak ke-8, Tuhan menjaga keluar masuk kita sampai selama-lamanya. Mari saudaraku, kita datang sembah sujud kepada Dia. Kita hampiri Dia. Kita muliakan, kita tinggikan. Kita perbaikin hubungan kita kepada Tuhan. Percaya, pada saat kita minta tolong, kita berseru pada Dia, Tuhan akan turun tangan. Maka itu saudaraku, maaf bagi yang suam-suam kuku yang masih menganggap kepentingan dunia lebih didahulukan, yang selalu hati jauh pada Tuhan. Mari hari-hari ini kembalilah perbaikin hubungan kepada Tuhan. Kita memuliakan Dia, mengagungkan Dia, kita andalkan Dia. Luar biasa. Ya, dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih saudara. Hari ini menjelang malam ini
Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Jadilah kita menjadi pelaku firman. Jadilah kita menyenangkan hati Tuhan dan berharap bersandar seperti pada Tuhan. Percaya Tuhan penjaga Israel yang tidak akan pernah terlelap menjaga kita. Oh, luar biasa. Saudaraku, semangat. Jangan takut dan gentar lagi atas COVID-19 ini. Percaya Tuhan menjadi pembela kita. Yang penting kita harus jaga diri, jaga jarak. Sementara pemerintah mengatakan homestay, kita homestay. Ya, kita banyak berdoa. Kita mengagungkan Dia. Ya, dan suka bersih-bersih. Kalau keluar kemana-mana pulang harus bersih-bersih. Bila perlu kita mandi. Dan pakaian juga kita langsung cuci. Jangan ditumpukan. Kita harus jaga juga dengan bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan semua hikmat ini kepada hamba untuk menyampaikan ini supaya semua para pendengar, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, ketika mendengar firman Tuhan ini, maka mereka boleh bertumbuh berbuah dengan lebat dan akar yang kuat, dan nama Tuhan ditinggikan hingga berbalik dan kembali bersemangat untuk melekat pada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala sakit penyakit, kecelakaan, kuasa maut, apapun yang tidak baik, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan berkati, baik Tuhan ekonomi yang kurang bagus saat ini, tapi Tuhan pasti sanggup memelihara. Oh Tuhan Yesus, hingga Engkau akan memberikan berkat-berkat kepada kami semua. Bahkan juga Tuhan Yesus kepada pemerintah kami, di mana Tuhan Yesus, Bapak Presiden, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, Tuhan Yesus beserta wakil, bahkan juga jajaran para menteri, polisi, TNI, di mana Tuhan Yesus yang mengayomi semuanya ini, dan para dokter, medis-medis semua yang ada, para jururawat, Tuhan berkati mereka semua. Berkatilah bangsa kami Indonesia ini, bebaskanlah Tuhan, hingga virus COVID-19 ini akan punah dengan sendirinya. Kami percaya Tuhan, Engkau halau semuanya ini dari bangsa-bangsa, hingga Tuhan COVID ini sudah tidak akan merebak lagi. Wabah ini Engkau stopkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau stopkan untuk tidak berkelimpangan orang-orang yang meninggal Tuhan Yesus. Kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kami serahkan bangsa-bangsa yang ada, termasuk Indonesia. Tuhan berkati kami semua, jemaat-jemaat Tuhan. Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu depan. Haleluya. Amin.